Sentuhan Midas. Ini adalah cerita tentang Raja Midas. Berabad-abad yang lalu, ada sebuah kerajaan yang indah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Midas. Mereka bilang bahwa ia memiliki banyak emas yang bisa membeli seluruh kota. Dia sangat mencintai emasnya. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat emas itu. Orang-orang di situ selalu penasaran di mana emas yang banyak itu disembunyikan. Menurutmu di mana sang raja menyembunyikan emas? Aku sama sekali tidak tahu bagaimana bisa kau punya banyak emas tapi tidak pernah menunjukkannya. Sebenarnya adalah Raja Midas selalu menyimpan emasnya terkunci di ruang bawah tanah. Dia pergi ke sana setiap hari untuk menghitung batang emas dan juga koin. Sang ratu merasa senang dan terkadang bercanda tentang itu. Sayang, jangan kau hitung emasmu setiap hari. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba berkurang? Jangan kau bercanda. Tahukah kau betapa berharganya emas ini? Lihatlah kalung emas yang kau kenakan. Bukankah indah? Begitu bersinar. Iya, memang indah. Tapi walau begitu sangat berharga, ini tidak akan bisa memberikan kita semua kebahagiaan. Ini bisa membelikanku kebahagiaan. Kau tidak akan mengerti. Tidak akan ada yang lebih indah dari ini. Sang ratu tidak setuju, tapi dia tahu tidak ada gunanya untuk berdebat dengan suaminya. Kecintaan raja kepada emas bertambah setiap harinya. Dia sangat mencintai emas hingga dia menamai putrinya Marigold. Marigold sangat disayangi oleh ayahnya. Hidup dia penuh kebahagiaan dan menghargai keindahan dari hal-hal kecil. Dia sering sekali memanggil ayahnya. Ayah, lihat ini. Betapa indahnya bunga ini. Ini hari yang sangat indah. Lihat lambun bersinar di atas rumput. Ini tidak lebih bersinar dari emas. Kau tidak akan mengerti, sayang. Kau pergilah main sendiri. Sama seperti ibunya, Marigold tidak pernah mengerti bagaimana emas bisa lebih indah daripada bunga. Hari-hari berlalu, Raja Midas mulai sering menghabiskan waktu di ruang bawah tanah sendirian, menghitung emas lagi dan lagi. Beberapa hari kemudian, pengawal kerajaan membawa pria asing ke istana untuk bertemu sang raja. Pria itu berpakaian sederhana. Raja melihat pria itu tidak memakai sandal di kakinya. Siapa pria ini? Yang mulia, aku menemukan dia berkeliaran di jalan. Dia tersesat dan tidak ada tempat untuk tinggal. Dia pasti dari negeri yang jauh. Tersesat katamu? Siapkan tempat untuk dia. Sampai kita menemukan rumahnya, dia adalah tamu kita. Hari-hari berlalu, Raja mengetahui bahwa pria itu adalah Silenus. Yang dia tidak tahu adalah bahwa Silenus adalah teman baik dari Dewa Hutan. Tempat telah disiapkan untuk Silenus. Dia diberikan perlakuan kerajaan dan diberikan semua yang dimintanya. Dalam beberapa minggu, mereka menemukan alamat rumahnya. Ini waktunya untuk Silenus pulang. Di malam harinya, sang raja sedang duduk di ruang bawah tanah menghitung emasnya. Tiba-tiba, apa? Oh ya ampun, siapa kau? Kenapa kau ke sini? Aku adalah Dewa Hutan, Midas. Bagaimana kau tahu namaku? Kau di sini untuk mencuri emasku? Apa yang akan kulakukan dengan emas? Itu sia-sia untukku. Aku di sini untuk berterima kasih. Terima kasih? Untuk apa? Silenus adalah teman baikku. Aku tahu kau merawat dia dengan baik. Aku terkesan dengan keramah tamahanmu. Aku di sini untuk mengabulkan segala permintaan. Katakan, apa yang kau ingin? Midas benar-benar terkejut. Dia bisa minta apapun. Dia tahu apa yang dia inginkan. Aku ingin kapal penuh dengan emas. Tidak,
Rumah yang penuh dengan emas. Tidak, itu bahkan tidak akan cukup. Tunggu. Aku tahu yang membuatku bahagia. Berikan aku sentuhan emas. Aku ingin apapun yang kusentuh berubah menjadi emas murni. Akan kukabulkan permintaanmu. Segera setelah matahari terbit esok, apapun yang kau sentuh akan berubah menjadi emas murni. Tapi ingat Raja, itu tidak akan membuatmu bahagia. Emas tidak bisa membeli semua kebahagiaan. Bagaimana seorang seperti dia mengerti tentang nilai emas? Aku akan menjadi pria terkaya dan paling bahagia di bumi. Midas tidak bisa tidur malam itu. Dia tidak sabar menunggu esok hari untuk tiba. Dan pagi hari pun datang. Midas bersemangat untuk mencoba sentuhan emasnya. Akan senyaman apa jika bisa tidur di atas kasur emas? Siapa di dunia ini yang beruntung sepertiku? Lalu Midas pergi untuk menyentuh apapun yang ditemukannya. Aku tidak perlu menyembunyikan emasku lagi. Mari kita pergi dan buat istana ini bersinar. Midas berjalan di koridor dan menyentuh apapun yang dilewatinya. Dia pergi ke taman dan merubah semua pohon dan tanaman menjadi emas. Oh, aku sangat lelah karena terus berlari. Aku masih harus merubah seluruh istana menjadi emas. Aku harus mengadakan prosesi di kerajaan agar orang-orang tahu tentang sentuhan emasku. Tapi aku lapar. Aku akan makan sesuatu dulu. Ada buah-buahan, ikan, daging, dan segala sesuatu yang lezat di atas meja yang disediakan untuk raja. Oh, makanan lezat. Ini terlihat enak. Apa? Tidak. Di mana airnya? Aku kehausan. Oh, apa ini semua? Midas sangat terkejut dan juga takut. Dia mulai menyentuh segala sesuatu di atas meja dan melihat dengan takut saat semuanya berubah menjadi emas. Apa yang akan kumakan? Aku haus. Apa yang akan kuminum? Aku tidak bisa makan atau minum emas. Akankah raja terkaya di dunia mati kelaparan? Sang raja sangat sedih. Dia duduk melihat makanan yang sekarang tidak berguna lagi baginya. Kemudian, putri berlari dari taman. Ayah! Dan sebelum Raja Midas dapat berpikir, tidak, Marigold. Marigold telah berubah menjadi sebuah patung emas yang berkilau dan cantik. Cantik, tapi tidak bernyawa. Dia tidak bernafas, tidak bergerak. Raja Midas merasa hancur. Putri kesayangannya sudah berubah. Oh tidak, apa yang kulakukan? Marigold, bagaimana ini bisa membuatku bahagia? Marigold, putri kesayanganku yang cantik. Katakan sesuatu. Sang raja mengeluarkan air mata. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan menangis meminta tolong. Oh, Raja Midas, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat sedih? Baru beberapa jam dari hadiah istimewamu. Kau butuh hadiah lain? Dewa, mohon ampuni diriku. Apa bagusnya hadiah ini jika aku kehilangan putriku? Aku harus apa dengan makanan dari emas? Tidak bisa aku makan. Aku harus apa dengan air dari emas? Tidak bisa aku minum. Hadiahku yang sebenarnya adalah putriku. Tapi sekarang dia tidak berbicara. Aku harus apa dengan semua emas ini jika tidak bisa aku lihat senyumnya? Kumohon Dewa, ambillah semua emasku. Ambillah semua. Tapi kembalikan marigoldku. Aku mengerti sekarang. Emas tidak dapat membeli semua kebahagiaan. Oh, Raja Midas.
Kau telah belajar pelajaran berharga dari hidup. Emas akan layu. Yang terpenting adalah cinta dan rasa sayang orang di sekitar kita. Itu tidak akan hilang, tidak akan layu. Ambil ini. Pot ini diisi oleh air ajaib. Percikan beberapa tetes di semuanya yang telah berubah menjadi emas. Air itu akan mengembalikan semua sentuhanmu. Terima kasih Dewa. Sang raja berlari ke arah putrinya dan memercikan beberapa tetes dari air ajaib padanya. Marigold kembali bernafas. Sang raja memeluk putrinya dengan erat. Ayah, apa yang terjadi di sini? Tidak ada, putriku. Aku akan kembalikan semuanya. Kemudian Midas memercikan air itu ke segala sesuatu yang telah dia ubah menjadi emas. Saking letihnya dengan kilauan, dia merindukan kasarnya sebuah kayu. Lalu dia pergi ke taman bersama putrinya dan mulai memercikan air ke pohon, tanaman, dan bunga-bunga. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan keindahan dari alam. Marigold, lihat! Betapa indahnya bunga ini. Ini hari yang sangat indah. Lihat embun yang bersinar di atas rumput. Iya, Ayah. Setelah merubah segalanya ke bentuk semula, Raja Midas duduk bersama putrinya dan istrinya di meja makan dan makan segala yang ada di meja. Dia tidak pernah merasakan makan selezat ini. Dia melepas dahaga dengan beberapa gelas air. Saat itu, putri dan istrinya melihat dia penuh kegembiraan. Raja Midas tidak pernah menghitung emasnya lagi di ruang bawah tanah. Dia menghabiskan waktu bersama keluarga. Dia menikmati hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Dan dia benar-benar menjadi pria terkaya dan paling bahagia di bumi. Dongeng Bahasa Indonesia. Jorinda dan Jorindel. Suatu ketika ada sebuah istana tua yang berdiri di tengah-tengah hutan yang menyeramkan. Dan di dalam istana hidup seorang peri tua. Peri ini bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia inginkan. Dia biasa terbang sebagai burung hantu atau merangkak seperti seekor kucing.